Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks tanggapan. Pada dasarnya ada beberapa macam teks tanggapan, antara lain teks tanggapan deskriptif dan teks tanggapan kritis. Akan tetapi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini hanyalah teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis merupakan salah satu jenis teks yang berada pada teks tanggapan. Sebagai teks yang berada di dalam kelompok teks tanggapan kritis memiliki tujuan untuk menanggapi sesuatu hal secara kritis. Agar informasi di dalam teks tanggapan kritis dapat dipahami, maka kamu harus dapat menangkap makna kata-kata yang terdapat dalam teks tanggapan kritis. Untuk dapat memahami tersebut, harus diketahui terlebih dahulu makna kosakata yang berada di dalam teks tersebut. Nah, sebelum mulai membahas lebih mendalam tentang teks tanggapan, amatilah beberapa gambar berikut ini. Kemudian, jawablah beberapa pertanyaan yang disajikan sesuai kemampuanmu sendiri. Pertanyaan pertama, gambar apa yang kamu lihat? Kedua, apakah kamu pernah melihat secara langsung peristiwa seperti pada gambar tersebut? Ketiga, bagaimana pandanganmu tentang gambar tersebut? Keempat, berdasarkan gambar di atas, menurut pendapatmu masalah apa yang sedang mereka hadapi? Dan terakhir, menurutmu menyampaikan kritik apakah harus dengan cara seperti pada gambar tersebut? Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Di dalam teks tanggapan, terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Untuk lebih mengetahui tentang teks tanggapan, kalian harus mengenal ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, teks harus objektif atau berdasarkan fakta dan data. Yang kedua, sopan, logis, dan jelas. Ciri yang ketiga, terdapat penilaian kelebihan dan kekurangan. Dan ciri yang terakhir, terdapat saran. Teks tanggapan dibangun oleh 3 bagian struktur. Struktur yang pertama dari teks tanggapan adalah evaluasi. Struktur ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis dalam teks.
Struktur ini juga terdapat pada paragraf pertama teks. Struktur teks tanggapan yang kedua adalah deskripsi teks. Pada struktur ini akan disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Pendapat-pendapat tersebut mulai muncul pada paragraf kedua dan ketiga. Struktur teks tanggapan yang ketiga adalah penegasan ulang. Struktur yang terakhir ini berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Penegasan ulang muncul pada paragraf terakhir. Setelah kalian menelaah struktur teks tanggapan, kali ini kamu akan menelaah teks tanggapan dari aspek kebahasaan. Ada baiknya kamu membekali diri dengan belajar kaidah bahasa Indonesia dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Atau simak baik-baik penjelasan berikut. Aspek kebahasaan teks tanggapan yang akan dibahas pada kegiatan ini meliputi penggunaan kalimat aktif, kata tugas, kalimat deskripsi, kalimat yang berisi penilaian. Yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat dengan subjek sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan. Ciri kalimat ini antara lain predikat yang berimbuhan ber atau me. Contohnya, predikat menggandeng dan berbelanja. Predikatnya yang tidak mendapat imbuhan. Misalnya, predikat mandi, makan, tinggal, dan tidur. Contoh dari kalimat aktif adalah Yusuf memancing ikan. Dalam kalimat ini, Yusuf adalah subjek, memancing adalah predikat, dan ikan sebagai objek. Dalam kalimat aktif, subjek Yusuf jelas-jelas melakukan sebuah pekerjaan memancing. Aspek kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata tugas. Pengertian kata tugas adalah kelompok kata dalam khasanah bahasa Indonesia yang tak mempunyai makna tetap, melainkan hanya mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal ini adalah jenis makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks kalimat. Terdapat beberapa jenis kata tugas, antara lain sebagai berikut. Konjungsi, yakni kata tugas berupa kata sambung atau penghubung. Contohnya, atau, dan, serta, dan lain-lain. Yang kedua, preposisi. Kata tugas berupa kata depan, contohnya, dari, di, ke, dan sebagainya. Yang ketiga, interjeksi, yaitu kata tugas berupa kata seru. Contohnya, bah, wah, dan lain sebagainya. Yang berikut, artikula, kata tugas berupa kata sandang. Contohnya, para, si, sang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, partikel penegas. Contohnya, jenis kata tugas yang berikut. Pun, kah, lah, dan sebagainya.
Aspek kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan ciri-ciri khusus dan keterangan suatu benda atau tempat, sehingga pembaca dapat merasakan seolah-olah sedang melihat atau berada di dekat benda atau tempat tersebut. Berikut contohnya. Aku memiliki kucing bernama Jack. Dia berwarna kuning dengan mata yang biru seperti berlian. Aspek kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan kalimat penilaian atau tanggapan. Kalimat penilaian atau tanggapan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat tanggapan positif dan kalimat tanggapan negatif. Kedua jenis tanggapan ini dapat muncul dalam satu topik pembahasan diskusi. Kalimat tanggapan positif merupakan kalimat tanggapan atas informasi atau peristiwa yang bersifat optimis atau mendukung informasi terkait. Nah, jenis kalimat ini ditujukan untuk menyetujui informasi atau peristiwa yang terjadi. Berikutnya kalimat tanggapan negatif merupakan kalimat tanggapan atau informasi atau peristiwa yang bersifat menjatuhkan karena tidak setuju dengan informasi yang terkait. Dalam kalimat tanggapan negatif akan berisi mengenai sanggahan atau pernyataan yang menyangkal informasi yang telah diutarakan. Demikianlah pembahasan mengenai teks tanggapan kali ini. Semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kamu untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.